Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang kami hormati dan kami muliakan, guru kita yang akan mengisi kajian pada kesempatan sore hari ini, kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jamiah 12 yang saya tidak sebutkan namanya, namun tidak mengurangi sekolah dan tanya saya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib secara berjamaah dan juga mengikuti daripada kajian rutin kita. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke tempat ini senantiasa dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan ganjaran pahala dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selawat beriring salam semoga terlihat juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah salam alaihi. Para jemaah sekalian, mari saja kita awali pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Al-Hadinya wa al-Qur'annya surah Al-Fatihah bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil musabab al-maqasidana waghfir lana ma madha ya al-karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain jiwal bariqaini min arabi wa min ajami Ya Rabbi bil mustabab al-maqasidana waghfir lana ma madha ya wazal karami. Ya Rabbi bil mustabab al-maqasidana kita bermusyawarah tadi ya. Oh dia apa? Dia disuruh. Sekali, ya. 2 kali karang. Ya, 2 kali karang. Lagi kumpul jamaah di sana udah pada bikin kue gimana itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Ustaz Salim, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Tapak kita yang saya hormati Pak Haji Lukman, Pak Nasan, Pak Ketua RT, orang tua kita Bapak gitu ya, dan para tetangga masjid yang insya Allah kita orang yang selalu mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah terus memberikan kita sehat walafiat, dan alhamdulillah kesehatan kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan selalu kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyati anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين لكل منهم والصحابة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أن كل برشدين إلى بكر الصديق ثم انتقد عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وثم إلى أرواح جميع أولياء قد رجال سمت الكبر رفاعي سهما بداوي لا شيء من مدس عبد وثم إلى أرواح من أنفق والمات المسير وثم إلى أرواح المسير وثم إلى أرواح آبائنا ولماتنا وجدادنا وجداتنا ولقربتنا ولمن كنا علينا سمع مسلمات رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan kita halaman 21 ya. Makalah yang ke-6. 13 baris dari atas. Ada ya? Makalah yang ke-6 Ustaz? Ada? Sudah. Ya, makalah yang ke-6 Al-Maqalatus hadis 1, makalah yang ke-6. Ada ya? Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah. Ini Rasul mau informasikan kita tentang kebesaran fadilah sholat rawatib yang suka kita lakukan. Ini Nabi memberikan satu dorongan buat kita semua, satu pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6 dari bab 4 ini. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, namanya Hafidh Al-Qadi Nuh Al-Marwazi. Hafiz Qadi Nuh Al-Marwazi. Man shalla kulla yaumin isnatai asharata raka'atan, ya. Siapa orang yang sholat tiap hari 12 rakaat. Nah, sholatnya sholat sunat. Yang mana itu 12 rakaat? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa arba'u rakaatin qabla asri, 4 rakaat sebelum asar. Itu sholatnya, sholat sunatnya ya. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Faqad adda haqqas sholat. Dia benar-benar telah melaksanakan kewajiban sholat. Jadi 12 rakaat itu maksudnya sholat sunat rawatib yang biasa kita lakukan. Pahalanya berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sinnatai asharata rakatan. Siapa orang saja
hamba mana saja, seorang muslim mana saja, dia sembahyang karena Allah tiap hari 12 rakaat tatawuan ghaira faridatin, salatnya salat sunat bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, tidak lain Allah akan membangunkan buat dia rumah di dalam surga. Salatnya berapa rakaat tadi? 12 rakaat salat sunat. Kalau kita melaksanakan salat 12 rakaat itu tiap hari kita tunaikan, Allah akan membangunkan kita suatu rumah di surga. Kapan itu salat sunatnya? Tadi sudah kita sebutkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi waktu subuh, habis subuh nggak salat lagi, nggak boleh. Jadi sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Udah berapa tuh? Udah 6. Sebelum asar 4 rakaat, berapa udah? 10. Sesudah maghrib 2 rakaat, jadi 12. Itu pahalanya benar ya. Dan kita sebut inilah sholat sunat rawatib. Silahkan dikerjakan. Jadi saya ulang kali lagi, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau habis subuh kan nggak boleh sholat, kecuali setelah nanti terbit matahari, namanya sholat syuruk. Kemudian yang kedua, sebelum zuhur 2 rakaat. Udah berapa tuh jadinya? 4 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Berapa jadinya? 6. Sebelum asar 4 rakaat. Berapa jadinya? 10. 2. Jangan 4 sekaligus. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Udah berapa? 10. Ya kan? Tambah lagi sesudah cukup 12 ya. Pas 12. Jadi sebelum asar 2 rakaat, sesudah asar tidak boleh melaksanakan sholat sunat lagi. Sholat asar 4. Namanya itu. Nah, kalau yang belonnya namanya qobliyah, kalau sesudahnya namanya ba'diyah. Kita nyebut ba'diyah, kita nyebut qobliyah. Maghrib disunatkan rawatibnya hanya sesudah maghrib. Nah, Ustaz kita kan sholat sebelum maghrib sholat sunat juga, nggak jadi masalah. Namanya sholat sunat mutlak, kita sholat aja nggak apa-apa. Tetap insya Allah ada nilai pahala. Tapi itu tidak termasuk sholat sunat rawatib. Dapat dipaham ya? Jadi sebelum maghrib tidak ada sholat sunat rawatib, yang ada hanya sesudah sholat maghrib. Tapi kita sholat sunat ada nilai pahalanya nggak? Yang namanya sholat sunat pasti ada nilai pahala, kecuali waktu-waktu dilarang, malah berdosa kita. Habis asar nggak boleh kita sholat, karena memang dilarang oleh Rasul. Habis sholat subuh nggak boleh juga, kecuali ada sebab. Ketika dia meninggal, habis asar meninggal, kita udah sholat asar, nyembayangin habis asar boleh, karena ada sebab. Masuk tahiyatul masjid, nah ini boleh. Gerhana matahari, umpama pas gerhana matahari waktunya adalah habis asar jam 4 misalnya. Ustaz, apakah sholat gerhana dulu, asar dulu? Sholat asar dulu. Lah kan habis sholat asar gerhana karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab tidak boleh sholat, karena ada sebab gerhana matahari. Habis sholat subuh sama, nggak boleh. Tapi setelah gelincir matahari, terbit matahari, namanya sholat sunat suruh disolatkan kita 2 rakaat. Nah, itu yang dimaksud sholat sunat 12 rakaat. Dapat dipaham? Ya, kerjain dah, pahalanya besar. Allah menjanjikan Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Itu hadis di bawahnya. Jadi begitu besar sholat sunat yang Allah berikan buat orang yang melaksanakan sholat sunat rawatib tadi itu. Disebut sholat sunat rawatib ya.
Dan orang yang melaksanakan begitu, pakod ada hak sholat. Dia benar-benar melaksanakan kewajiban sholat. Yang wajib dikerjakan, yang sunat juga dikerjakan. Sunat rawatibnya. Nah, gitu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arbi'an. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kebiasaan kita mungkin 2 rakaat. Nah, nanti boleh ditambah lagi 2 rakaat sebelum asar. Habis asar nggak boleh. Sholat apa? Nah, namanya qobliyah juga. Qobliyah asar. Usolli sunnah asri qobliyatan lillahi ta'ala gitu ya. Jadi nggak digabung dua-dua. Iya, dua-dua. Jangan 4 ya. Jadi gabung tapi dua-dua. Dua salam, kita mulai lagi 2 lagi salam gitu. Itu pahalanya besar ya. Kalau Isya berapa tadi? 2 rakaat sebelum Isya, 2 rakaat sesudah waktu Isya. Tapi di depan, kalau saya pernah kita baca, itu sesudah Isya 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat, jadi jumlah 6 ya. Ya, itu kalau kita menambahkan pahala silakan. Pahalanya besar ya. Allah akan memberikan rahmat seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat, jadi 2. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli qoblaha arba'an. Nabi SAW memang sembahyang sebelum asar itu 4 rakaat. Yafsilu bainahu bitaslim. Dibedain, diselingi 2 rakaat dengan salam, 2 rakaat dengan salam gitu. Jadi bukan berarti digabung. Kalau sholat sunat digabung 4 rakaat, ya berarti sama juga sholat wajib zuhur ya. Ya, Ustaz ada juga yang sholat tarawih, memang ada juga ya. Memang pernah begitu. Tapi memang bagusnya sholat tarawihnya 8, 4, 3, ya kan ya. Itu bagusnya 2. Nah, kemudian 2, 1. Nah, begitu. Atau boleh 3 sekaligus ya. Tapi kalau 3 sekaligus jangan ada tahiyatnya. Ya langsung 3 rakaat. Kalau sholat tarawih ya. Asar mah nggak ada. Asar nggak ada. Iya, habis asar nggak ada. Habis asar nggak ada, betul. Habis asar nggak ada. Seperti tadi si Haji ngomongnya habis asar, katanya saya kayak belum ngomong macam. Oh, salah tadi ya. Jadi habis asar tidak ada sholat sunat. Yang ada sebelum asar. Maaf kalau ada keliruan tadi. Jadi sebelum asar 2 rakaat, sesudah asar tidak boleh sholat. Kecuali ada yang menyebabkan sebab. Sholat mayat boleh habis asar. Sholat mayat, kenapa sholat mayat basah? Karena ada sebabnya meninggal. Gerhana matahari boleh karena sebab gerhana matahari. Karena ada sebab. Enggak ada sebab tidak boleh ya. Itu sholat sunat yang dianjurkan oleh Nabi. Dapat dipaham ya? Jadi boleh kita lakukan dah. Ngingetnya waktu subuh dulu. Subuh sebelumnya 2 rakaat. Habis sholat subuh kan Johor sebelumnya 2 rakaat. Sesudahnya 2 rakaat. Asar sebelumnya 4 rakaat. Maghrib sebelumnya 2 rakaat. Gitu. Jadi jumlah. Sesudah maghrib 2 rakaat. Ya, sesudah maghrib 2 rakaat. Bukan sebelum maghrib ya. Sesudah maghrib 2 rakaat. Ingatin tuh. Jadi pahalanya besar ya. Allah akan membangunkan suatu rumah di surga orang yang melaksanakan salat sunat itu. Gede banget pahalanya, kan ya. Nah, jadi kalau sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita lanjutkan. Man shalla 4 rakaatin qoblal asri harramallahu badanahu 'alan nar. Itu nukil Syekh Al-Khalil ya. Itu hadis Imam Tabrani. Riwayat Imam Tabrani, man shalla 4 rakaatin qoblal asri harramallahu badanahu 'alan nar. Siapa orang yang sholat 4 rakaat, nah sebelum asar, Allah mengharamkan badannya
masuk ke dalam api neraka. Jadi saudara, 4 rakaat sebelum asar dua-dua ya, itu menghindari diri kita dari api neraka. Kemarin kita hanya 2 rakaat, gitu kan ya. Sekarang boleh tambah lagi dah. 2 rakaat sebelum habis salam, tambah lagi 2 rakaat. Niatnya samain aja dah. Karena nama sama-sama qobliyah. Bab itu namanya rawatib. Qobliyahnya rawatib. Jadi ternyata besar saudara ya. Nah, yang lain kan kita biasa maghrib. Sebelum maghrib memang tidak termasuk rawatib. Yang rawatib hanya sesudah maghrib. Tapi kalau kita sholat sunat sekali lagi boleh-boleh saja ya. Insya Allah ada nilai pahalanya. Jadi kata Imam Tabrani, 4 rakaat sebelum asar bagi orang yang melaksanakan itu Allah mengharamkan badannya dari api neraka. Hebat banget sana nih. Timbang begitu doang, Allah membalas kita. Pahalanya gede banget, Masya Allah. Mudah-mudahan kita laksanakan, kita terlindung dari api neraka. Wa nukala Syekh Al-Khalil Ar-Rasyid minad dimyati bil mutajarriz rabih min khabari Muslim. Dinukil dari Syekh Al-Khalil Ar-Rasyid dari Dimyati dalam kitab Mutajarriz Rabih, diriwayatkan Imam Muslim, ma min abdin, udah kita baca tadi ya, yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sinatai asrata raka'atan. Siapa saja seorang hamba, seorang manusia, seorang muslim salat karena Allah Ta'ala tiap hari 12 rakaat tadi itu sifatnya salat sunat, bukan wajib, tidak lain. Allah akan bangunkan buat dia sebuah rumah di dalam surga. Insya Allah itu milik kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi besar banget saudara. Zadat Tirmidzi arbi'a qabla zuhri, ditambahkan riwayat Imam Tirmidzi 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi kalau gitu zuhur kata Imam Tirmidzi dalam hadis Imam Tirmidzi bukan 4, 6. 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Kalau yang tadi 2 sebelumnya, 2 sesudahnya. Kalau ini ditambah lagi 4 sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ya. Jadi ditambahin begitu. Jadi man sholla qabla zuhri arbi'an. Ya. Siapa orang yang sholat zuhur, ini maksudnya ya. Itu kan ya. Qabla zuhri wa ba'daha. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat sudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla sholatil ghadati. Nah, itu kayak Imam Tirmidzi begitu. Jadi zuhur bukan 4 tapi 6. 4 sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi bukan 12. Jadi berapa tuh? 14, ya kan? Sebelum maghrib 2. Sebelum zuhur 4. Berapa tuh? 6. Sesudah zuhur 2 kata Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian sebelum asar berapa tadi? 4. Sesudah maghrib 2. Jumlahnya 14. Tapi di atas dijelaskan 12 rakaat, tapi riwayat Imam Tirmidzi tambah 2 lagi. Jadi 14 rakaat. Salat sunat ya, itu namanya salat sunat rawatib. Ya memang ada yang rajin, ada yang malas kan begitu ya. Cuman kita berprinsip daripada nggak apa-ngapain sampai nunggu orang sholat, kita sholat sunat aja. Nah begitu ya. Jadi daripada kita nggak duduk langsung, lebih bagus sholat sunat itu prinsip begitu ya. Ke masjid juga sama, dianjurkan begitu sampai dianjurkan sholat sunat. Kalau memang masih ada waktu, kalau waktunya nggak ada, kita sampai orang jamaah langsung sholat jamaah. Kalau jamaahnya belum dimulai, boleh kita sholat sunat dulu ya. Tahiyatul masjid. Nah, tambah lagi baru kita sholat sunat rawatib misalnya begitu. Kita kan datang ke masjid umumnya setengah jam sebelum maghrib, 20 menit sebelum maghrib. Masih ada tempat sholat sunat,
rakaat. Nanti udah azan kita lagi sholat sunat lagi. Habis maghribnya 2 rakaat. Cuma kalau sebelum maghrib memang tidak ada aturan sholat rawatibnya. Tapi kalau kita melaksanakan boleh-boleh aja ya, tidak diharamkan. Nah, Walid Tabrani, riwayat Imam Tabrani lagi, man sholla qabla zuhri 4 rakaatin. Siapa orang yang sholat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, dua-dua ya, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Sama dia sembahyang tahajud di malam hari 4 rakaat. Nah, dapat dipaham ya? Rakaat ini ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Sama dia sholat tahajud dengan sholat seperti itu di waktu malamnya dia lakukan. Padahal hanya dia melakukan di siang hari, tapi dinilai mendapat nilai pahala sama dengan sholat tahajud di malam hari. Dapat dipaham ya? Wa man shallahunna ba'da isya'i kamislihinna min lailatul qadri. Kalau orang yang sholat sesudah isya, ya sudah isya itu 4 rakaat. Nah, sedangkan ba'da isya'i kamislihinna seperti dia lakukan ini min lailatul qadri. Nilainya sama dia sholat pada malam Lailatul Qadar. Padahal kita hanya sholat sesudah isya, dinilai sama dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Berarti paham ya? Lailatul Qadar itu kan malam yang memang sulit nyari ketentuan sholat malam Lailatul Qadar. Jadi begitu besar Allah menilai orang yang melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar, apakah baca Al-Quran, apakah sholat sunat, apa dia bertasbih, baca selawat. Itu kalau dia ibadat malam itu dinilai oleh Allah sama dengan ibadat 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi lebih bagus pada 1000 bulan. Jadi kita sholat 4 rakaat sesudah isya di sini. Jadi man sholat qabla zuhri 4 rakaatin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi wa man sholahunna ba'da isya. Siapa yang sholatnya sudah isya sama. Nah, sholahunna jadi hunna itu kembali azzu 4 rakaatin. Sholat isyanya 4 rakaat sesudah isya, habis sholat isya 4 rakaat kamislihinna min lailatul qadri. Sama dengan dia sholat pada malam Lailatul Qadar. Nilainya begitu saudara. Dapat dipahami? Jadi kita malam Lailatul Qadar mungkin jarang ketemunya kapan tuh? Hanya bulan Ramadan. Tapi ketika kita sholat sunat 4 rakaat sesudah isya, dinilai kita sholat pada malam Lailatul Qadar. Niatnya sama-sama semuanya. Niatnya sama. Umpama contoh maghrib 2. Iya. Habis maghrib 2. Niatnya sama apa? Iya, sama. Apa qobliyah apa ba'diyah? Qobliyah boleh. Kalau yang sesudah maghrib kita sebut ba'diyah. Sholli sunatan maghribi rakaatai ba'diyatan lillahi ta'ala. Sebelum maghrib ada juga mengatakan sholli sunatan maghribi qobliyah. Karena memang itu kaitan dengan rawatib, ada juga mengatakan enggak, sholat sunat aja. Jadi boleh kita lakukan usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala, boleh usolli sunatan maghribi, usolli sunatan rakaataini qobliyatan. Nah, lillahi ta'ala, sunat maghrib berarti qobliyatan lillahi ta'ala. Jadi niatnya boleh aja San, ya. Nah, apa sih kalau kita ngerjain sepadu baik kan kita juga ragu-ragu. Iya, ragu-ragu betul. Kalau kita nanya pas makanya. Kalau nanya pas jadi tahu, gitu kan ya. Nanya pada malu-malu dong, gitu. Iya, betul. Malu-malu nanya ya. Jadi sebelum maghrib boleh kita sholat, boleh tidak. Sebelumnya memang tidak dimasuk sholat rawatib. Tapi prinsip saya daripada kita sholat ngapain, ya kan ya? Lebih bagus kita sholat isi 2 rakaat begitu. Ada juga jamaah saya juga kan. Habis kok sebelum maghrib nggak sholat, habis azan langsung pada salawat. Saya bilang ngapain nggak sholat aja. Walaupun memang tidak tuntunan, nggak termasuk sholat rawatib. Kita sholat kan dapat pahala, ya kan ya. Alhamdulillah sekarang pada sholat di gitu ya.
ya, pada rajin sholat. Jadi sholat dulunya pada nggak sholat. Ada ustadz yang ngajar begitu. Sebelum maghrib juga perlu sholat sunat, gitu ya. Kalau kita sholat sunat boleh-boleh aja sambil nunggu jamaah, gitu ya. Ya ini salah satu tuntunan yang sangat baik bagi kita seorang muslim. Wa min sama qala Ibnu Mas'ud, dan dari itu berkata Ibnu Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatin nahari illa arba'an qabla zuhri. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada tandingan sholat malam dengan sholat siang. Nggak bisa tandingannya. Sholat malam dengan sholat siang nggak ada tandingannya. Artinya hebat sholat malam. Tapi illa arba'a qabla zuhri, kecuali hanya 4 rakaat sebelum waktu zuhur. Itu menandingi sholat malam. Dapat Pak maksudnya? Sholat malam kan hebat tuh. Hebat sholat malam. Dan kita mungkin merasai sholat malam karena ngantuk, capek, ya. Misalnya dingin, tidak habis kencing misalnya. Tapi begitu besar pahalanya, walaupun kita capek. Nggak ada tandingannya kecuali sholat zuhur 4 rakaat. Nilainya sama dengan sholat malam. Dapat dipaham maksudnya? Itu seperti itu. Jadi illa arba'an qabla zuhri, kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Itu menandingi sholat malam. Wa fadluhu ala sholatin nahari kafadlil jamaati ala sholatil wahidi. Keistimewaan sholat siang, ya, itu kafadlil jamaati ala sholatil wahid, sama dengan keistimewaan sholat jamaah dengan sholat sendiri. Jadi kalau kita sholat sunat zuhur siang, nah gitu kan otomatis. Itu keistimewaannya saudara besar juga. Sama nilainya dengan kita sholat berjamaah, rame-rame. Kalau sholat sendiri berapa pahalanya? 1 kan? Sholat berjamaah 27. Nah, sholat jamaah 27. Jadi bandingan sholat zuhur 4 rakaat tadi itu kehebatannya sama dengan sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Jadi ada lipat ganda yang lebih besar. Itu sholat zuhur yang kita lakukan 4 rakaat. Itu kata Ibnu Mas'ud ya. Jadi wa fadlu ma'ala sholatin nahari kafadlil jama'ati ala sholatil wahid. Jadi hanya keistimewaan yang lebih hebat. Jadi kehebatan sholat zuhur 4 rakaat, ya, sebelum 2 sesudah 2 sama dengan kehebatan sholat berjamaah dengan sendiri. Jadi ada lipat ganda. Nah begitu. Kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutilu bihinna ruku'a was-sujuda. Dan Nabi SAW beliau itu melakukan sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Caranya dua. Nabi selalu melaksanakan itu. Wa yutilu bihinna ruku'a was-sujuda. Beliau memperlama ruku dan sujud. Kita umumnya ruku imam baca ada yang 3 kali, ada yang 7 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nabi mengajarkan 3 rakaat, 3 kali. Bacaan subhanallah, subhanallah atau subhanallah azim. Itu ketika dia sholat zuhur, Nabi lebih lama bacaannya. Nah, gitu ya, lebih lama. Jadi bisa 7, bisa lebih dari 7, begitu ya. Lebih lama, bisa 7, bisa lebih dari 7. Dapat dipaham ya? Nah, lebih lama bisa sholat bisa 7, bisa 10 kali tasbihnya. Itu Nabi. Karena begitu hebat sholat zuhur, sebelum zuhur maksudnya sholat sunat yang mengikuti sholat fardu zuhur. Kok kenapa Nabi begitu? Innaha sa'atun tuftahu biha abwabas sama'i. Bab saat itu pintu langit dan dibuka, kata Rasul. Fa uhibbu ayyas adali biha amalun salihun. Dan aku senang sekali
kalau amal yang soleh itu diangkat oleh Allah. Pas lagi sholat zuhur itulah nilainya begitu besar, diangkat oleh Allah di saat itu. Itu Nabi pengen kayak begitu. Nabi, seorang Nabi yang dijamin oleh Allah pasti masuk surga, bahkan beliau memimpin umatnya masuk surga. Jadi masih beliau mengharapkan terus ya berbuat sesuatu supaya menjadi amalnya amal soleh. Kita bagaimana kalau kita? Kita kan cuek, betul kan ya? Kita cuek, ya kan ya? Bodoh amat lah. Nah, jadi beliau berusaha, udah hebat. Makanya ketika pernah Nabi sholat sunat di waktu malam, Siti Aisyah istrinya salah nyindir, Rasul, engkau kan orang udah mendapat ampunan dari Allah. Nah, begitu ya. Kok kenapa rajin amat sholat sunat? Nah, dijawab oleh Nabi, apakah engkau suka kalau aku menjadi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang selalu mendapat ampunan dari Allah? Begitu saudara. Padahal Nabi seorang Nabi udah pasti. Nah, begitu. Ini merupakan kebiasaan Nabi ketika sholat sunat zuhur, rukuknya dilamain, sujudnya juga dilamain. Wa yaqulu, dia berkata, saat ini dibukanya pintu langit, aku senang kalau amal aku yang soleh diangkat oleh Allah ke langit. Begitu ya. Itu landasannya Nabi melakukan seperti itu. Jadi pintu langit sedang dibuka. Bolehlah nanti kita contoh ini lakukan. Kalau sembahyang Isya tadi sebelumnya 2 rakaat, ya kan? Sesudahnya 2 rakaat, tapi di sini sebutkan sesudah 4 rakaat. Di depan juga saya pernah mengamalin, di depan sebutkan memang sesudah Isya itu 4 rakaat. Ya. Oh tadi sebut 2 rakaat, tapi kalau ditambah 2 lagi lebih bagus. Ya. Jadi Nabi juga melakukan itu sangat bagus sekali. Zuhur juga sama ya. Mudah-mudahan nanti mendengar ini kita lakukan. Paling tidak prinsip kita sambil nunggu qomat, ya kan begitu? Sambil nunggu qomat itu aja prinsip kita. Kalau subuh 2 rakaat ringan, ya kan ya? Kalau asar 4 rakaat, ya kan ya? 2 mungkin agak berat, tapi kita prinsip kita sambil nunggu jamaah, gitu ya. Ini kalau kita lakukan begitulah. Rasul menjanjikan buat kita semua. Ini janji Rasul ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapa orang yang melaksanakan sholat sunat 1 hari 12 rakaat, sholat sunat namanya rawatib, qobliyah atau ba'diyah, Allah akan membangunkan buat dia rumah di surga. Ingat itu, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Buat siapa? Bagi orang yang melaksanakan. Siapa ya? Kalau kita laksanakan, buat kita. Amin. Karena itu ya. Ya Rabbal Alamin. Habis kita lanjutkan. Wa man shoma min kulli syahrin salasat ayyamin. Siapa orang yang puasa tiap bulan 3 hari. Nah, wahya ayyamul baid. Nah, disebut puasa baid, hari baid ya, hari bagus, hari yang sangat putih, sangat indah. Mana harinya? Wahya salisu asyara. Itu hari 13. Watalian dan diikuti ila fil hujjati yaumus sadis asyara au yauman ba'da balu salisi asyar. Jadi puasa 3 hari diikuti wataliyahu ila fil hujjati yaumus sadis. Kecuali memang di hari hujjah pada hari yang ke-16 ya. Hari baid itu 12, 13, 14, pertengahan hari aja dah. 12, 13, 14, 13, 14, 15. Nah, itu hari baid, puasa baid. Jadi puasa pertengahan bulan. Nah, puasa pertengahan bulan. Nah, illa fil hujjati yaumis sadis asyara, kecuali di hari haji itu pada hari ke-16 au yauman ba'dahu
Badlu Salisi Asyar 13. Karena 13 itu hari termasuk hari apa tuh? Hari tasrik. Hari tasrik tidak boleh berpuasa. Mestinya hari Bait itu tengah bulan 13, 14, 15. Karena hari tasrik tanggal 13 nggak boleh puasa, maka dia hanya puasa 14, 15. Di bulan haji baru tanggal 16. Di bulan lain 13, 14, 15. Di bulan haji 14, 15, 16. Itu maksudnya. Karena di bulan haji tanggal 13 hari tasrik. Tidak boleh melakukan puasa, dilarang melakukan puasa. Jadi kalau tanggal 13 nggak boleh berpuasa, maka di bulan haji puasanya tanggal 14, 15, 16, begitu ya. Itu hari Bait. Jadi orang yang berpuasa di tiga hari pertengahan itu, ya kan? Kita masukkan. Nanti ada jawabannya. Pakad ada haqqas siyami, maka dia benar-benar melaksanakan kewajiban puasa. Tadi orang yang melaksanakan 12 rakaat yang dimaksud dengan sholat sunat itu benar-benar orang melaksanakan kewajiban sholat. Kalau dia puasa 3 hari di hari Bait 13, 14, 15, pakad ada sauma, pakad ada haqqas siyami. Dia benar-benar melaksanakan kewajiban puasa. Nah, wa hikmatu kaunuha salasatu, dan hikmah diadakannya 3 hari itu annal hasanata bi asri amsalha, maka balasan pahala adalah itu 10 kali. Pasaumuha kasaumu syahri kulli, berarti dia puasa 3 hari kali 10 kali lipat, berarti seakan-akan puasa 3 hari menjadi puasa satu bulan. Berarti paham? Jadi kalau kita puasa 3 hari berarti dia puasa 1 bulan. Kenapa? 1 kali puasa dibalas oleh Allah 10 kali puasa. Kalau 3 kali 30 berarti 1 bulan. Kalau tiap bulan begitu berarti dia seakan-akan puasa 1 tahun. Nah, makanya habis puasa sunat puasa Ramadan diwajibkan puasa sunat, ya kan? 6 hari sesudah hari raya Idul Fitri. Nah, itu 6 hari kali 10 60, ya kan ya? Ya kan ya? 60 hari. 6 hari ya. 6 hari disunatkan puasa sunnah. Kalau 1 bulan kita berpuasa berarti 1 bulan ditambah 6 hari puasa sunnah. 1 hari dibalas 10 kali. Kalau hari berapa? 60. Jadi dianggap oleh Nabi kita sekarang puasa 1 tahun. Jadi begitu besar puasa sunnah 6 hari sesudah hari raya. Cukup ya. Kesimpulan kita pelajari, laksanakanlah sholat sunat rawatib. Sebelum subuh berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Tapi sebelum zuhur kalau ditambah boleh 4 rakaat. Sesudah asar, sebelum asar 2 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Jumlahnya menjadi 12 rakaat. Itu untuk membuat kita semua pahalanya Allah akan membangunkan kita di dalam surga sebuah rumah. Buat siapa? Buat kita. Alhamdulillah. Boleh kita amalin ya. Nanti banyak amalan-amalan yang tuntunan dari sini. Mudah-mudahan nambah wawasan kita. Ada yang bertanya kira-kira? Cukup. Astaghfirullahaladzim lakal hamdi Allah ya ma'bud Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa warzuqna
Allahumma baligh rahman nabiyyin wa fasihatan mursalin wa suratil hamil malaikatil muqarrabin wa akraman Allahumma bi nuril ilmi wa satal fahmu akhrijna min zulmatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna isra'imatika rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Iya saja. Iya benar.